Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita berharap pertemuan ini dicatat sebagai amal saleh. Kita berharap pertemuan ini Allah ridhoi dan Allah semakin mencurahkan nikmat, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Kaum muslimin yang saya muliakan, tema kita pada malam hari ini adalah: sudahkah engkau mendapatkan surga dunia? Surga dunia. Terkesan barangkali di antara kita, apa ada surga dunia? Selama ini kita mengetahui bahwa surga itu di akhirat. Kenapa kita berbicara tentang surga dunia? Dan bahkan temanya diajak untuk berpikir kita semua, sudahkah engkau mendapatkan surga dunia? Dan surga dunia itu ada, dan surga akhirat juga ada. Dua-duanya ada. Dan Allah yang menyatakan seperti itu dalam Al-Quran. Sebagaimana contoh kita pernah berdoa, dan doa ini adalah doa yang paling sering kita ucapkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabbku, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Kalau Anda ditanya seperti apa permintaan kita, kebaikan, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di akhirat, berarti apa itu? Surga. Di akhirat tidak ada pilihan yang ketiga, hanya surga dan neraka. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat, berarti kita tahu permintaan kita surga, surga yang ada di akhirat. Tapi ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini, berupa apa? Surga dunia. Ketika kebaikan di akhirat kita tahu namanya surga di akhirat. Kenapa ketika kebaikan di dunia kita lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang lain? Mungkin keikhlasan, mungkin keyakinan, mungkin keistiqomahan, mungkin ketaatan dan lain. Padahal sama. Kebaikan di akhirat yaitu surga yang ada di akhirat, dan kebaikan di dunia adalah surga yang ada di dunia. Dari mana kita tahu? Allah berfirman di surah Ar-Rahman ayat ke-46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut akan kebesaran Rabb mereka, mereka akan mendapatkan dua surga. Dua surga. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi orang yang memiliki rasa takut akan kebesaran Allah Rabbul Alamin, mereka akan mendapatkan jannatan, dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika Allah mengatakan dua surga jannatan, maka kita bisa melihat tafsir dari para ulama, dua surga ini adalah surga di akhirat dan surga di dunia. Tapi itu hanya diperuntukkan dan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memiliki rasa takut akan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diberikan kepada sembarang orang. Surga di akhirat diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan rahmatnya.
Dan juga surga di dunia Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Intinya adalah dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa surga ada di akhirat, ada di dunia, jannatan. Makanya tidak heran ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa inna fid dunya jannatun wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Beliau mengatakan bahwa di dunia ini terdapat surga, dan barang siapa yang tidak mendapatkan dan belum memasuki surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga yang ada di akhirat. Syaratnya ini dulu, kata beliau, karena memang Allah menjelaskan surga itu terbagi dua, surga di akhirat, surga di dunia. Dan kata beliau bahwa inna fid dunya jannatun wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia pun tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Masya Allah, kita baru tahu ternyata ada ya surga di dunia ini, dan bahkan menjadi persyaratan bagi orang yang ingin memasuki surga di akhirat, yang kita semua sangat menginginkan. Pastilah insya Allah orang mukmin tidak ada yang mau masuk ke dalam neraka, mereka semuanya ingin masuk ke dalam surga. Ternyata kita baru tahu untuk mendapatkan itu harus mendapatkan dulu surga di dunia. Berupa apakah surga dunia itu? Yaitu cintanya Allah kepada seorang hamba. Surga dunia, kenikmatan di dunia itu banyak. Kesehatan itu nikmat, kekayaan, kemudahan, istri yang salehah, anak yang saleh dan salehah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita selama di dunia. Tetapi perlu ketahui bahwa nikmat yang terbesar, yang tertinggi, yang teratas, dan itulah nikmat yang tidak bisa dikalahkan oleh nikmat yang lain, yaitu ketika Allah mencintai seorang hamba, berarti dia mendapatkan surga dunia. Dan ketika dia sudah mendapatkan surga dunia, yaitu cintanya Allah kepada seorang hamba, maka dia mudah nanti untuk mendapatkan surga di akhirat. Sudahkah engkau mendapatkan surga dunia? Pertanyaan buat kita semua. Artinya, sudahkah kita mendapatkan cintanya Allah kepada kita? Kalau orang yang mengaku saya mencintai Allah, barangkali banyak yang mengklaim seperti itu. Saya mencintai Rasulullah, banyak yang berucap seperti itu. Tapi yang penting bukanlah cinta kita kepada Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana, apakah Allah mencintai kita atau tidak. Itu yang lebih penting, yang perlu kita pikirkan. Bahkan perlu stres. Nggak apa-apa, stres tentang masalah akhirat itu bagus daripada stres masalah dunia. Betul? Begitu banyak orang yang stres dengan masalah dunia, padahal dunia sebentar dan pasti akan ditinggalkan semuanya. Bukan berarti kita tinggalkan total, tidak. Kita hidup di dunia, maka kita butuh dunia. Silahkan, apalagi sebagai suami wajib untuk mencari nafkah. Tapi tidak ada kamus stres berat bagi orang mukmin selama hidup di dunia. Tidak ada. Stres beratnya seorang mukmin adalah ketika mereka memikirkan akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Tetapi kita lihat ternyata banyak orang yang stres dengan kehidupan dunia, kan? Sampai sakit, sampai stroke, sampai mood, meninggal dunia. Selesai, gara-gara memikirkan dunia. Musibah terbesar. Makanya seorang ulama mengatakan, kasihan sekali. Ada perkataan seorang ulama yang dimasukkan, ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Beliau mencatat ada seorang ulama salaf yang beliau nukilkan dalam kitabnya, yang mengatakan dengan kalimat, sungguh kasihan sekali orang yang hidup di dunia, orang yang mencintai dunia, padahal dunia pun akan meninggalkan dirinya, tapi dia belum mendapatkan nikmat terbesar selama dia hidup di dunia. Kasihan orang ini, kata ulama salaf itu. Dia hidup di dunia dan dia mencintai dunia, dan dia meninggalkan dunia itu pada akhirnya, tapi dia belum mendapatkan nikmat terbesar selama dia hidup di dunia. Maka ulama salaf ini ditanya oleh muridnya, apakah nikmat terbesar yang ada di dunia? Yaitu cintanya Allah kepada seorang hamba.
Dia merasa tenang ketika mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia merasa bahagia ketika melakukan berbagai macam amalan-amalan yang Allah ridhoi. Dan dia merasa rindu untuk segera bertemu dengan Allah. Itulah nikmat terbesar di muka bumi. Itu surga dunia. Sekali lagi, ulama ini mengatakan ketika ditanya, apakah nikmat terbesar yang ada di muka bumi ini? Maka dia mengatakan bahwa cintanya Allah kepada seorang hamba. Hamba itu merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya. Dan hamba itu rindu untuk bertemu Allah. Dan dia merasa bahagia dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan yang dapat mengundang ridho dan cinta Allah. Ini baru nikmat terbesar. Dan itu hanya diraih oleh orang-orang mukmin saja. Orang-orang munafik tidak akan mendapatkan cinta Allah. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan cinta Allah. Hanya orang tertentu. Makanya yang masuk surga pun tertentu, yang mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Lawan dari rahmat adalah laknat. Maka dari itu ikhwan dan akhwat sekalian, kehidupan yang indah, kebahagiaan yang hakiki, yang harus kita cari dan kita perjuangkan dan perlu pengorbanan untuk mendapatkannya, yaitu perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan cinta Allah. Dan kehidupan yang indah itu akan diraih oleh seseorang di dunia dan di akhirat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, ya baik dia laki-laki maupun perempuan, dia beramal saleh, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Dia beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, dan dia pun bertauhid, dia beriman, dia memiliki akidah yang sahihah. Ketika dia beramal saleh, amal saleh yang sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun mukmin, wa huwa mukmin, kata Allah. Berarti dia orang yang ikhlas, orang yang tidak pernah riya, tidak pernah ujub, tidak pernah sombong, tidak pernah sum'ah, memperdengarkan amalnya kepada yang lain. Bahkan dia tidak suka dengan popularitas. Orang yang ikhlas takut dengan popularitas. Orang seperti ini, apa kata Allah? Ketika dia benar amalnya, ibadah yang dilakukan, benar niatnya yang selalu ikhlas karena Allah, maka Allah memberikan ganjaran kepadanya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah, kata para ulama dalam kitab tafsir, adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepada mereka ganjaran, balasan lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Itulah surga dunia dia dapatkan karena dia benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya, benar cara beragamanya. Semuanya dia upayakan sesuai dengan syariat. Subhanallah. Sudahkah engkau mendapatkan surga dunia? Yaitu orang yang cinta kepada Allah, Allah pun mencintai dirinya. Dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia pun merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Ketenangan batin ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Banyak orang yang hidup di dunia dengan kekayaannya, dengan kesehatannya, dengan harta, dengan rumah, dengan mobil yang mewah, tapi belum tentu mendapatkan ketenangan yang hakiki. Karena ketenangan yang hakiki yang Allah tanamkan ke dalam hati seseorang bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan surga dunia. Bagaimana firman Allah kepada Nabi Musa? Dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi Musa, dan perkataan itu ingin sekali kalau bisa Allah berfirman seperti itu juga kepada kita. Firman Allah yang sangat kita rindukan, bahwa Allah juga mengatakan dengan kalimat seperti itu kepada kita, di mana Allah berfirman di surah Thaha ayat ke-39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Apa artinya?
dan aku limpahkan kepadaku kecintaan dan kasih sayang yang datang dariku kepadamu. Mau enggak? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku limpahkan kepadamu kasih sayang, cinta yang datang dariku kepadamu. Masya Allah. Allah menyatakan seperti itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang rasul yang Allah cintai. Tapi ada lagi, lebih lagi, ada yang lebih tinggi lagi, seorang rasul yang bahkan menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik di sini adalah perkataan Allah kepada Nabi Musa, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku limpahkan, aku berikan kepadamu kasih sayang dan cinta yang datang dariku kepadamu. Masya Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, tenang hidup kita. Tidak ada lagi stres masalah dunia. Meskipun dia miskin, meskipun dia orang yang sakit-sakitan, tapi dia tenang. Kan dia tahu hidup sebentar. Kenapa bisa tenang seperti itu? Karena dia berilmu, dia beriman, dia beramal saleh, dan Allah tanamkan ke dalam hatinya ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan itu mahal. Banyak orang yang mengejar harta untuk tenang, mengejar dunia untuk tenang, mengejar apa saja di dunia ini agar bisa bahagia dan tenang. Tapi kita katakan ada kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, ada kebahagiaan yang semu. Dan kebahagiaan yang sejati dan hakiki adalah kebahagiaan yang berasal dari Allah, karena Allah sumber kebahagiaan. Allah sumber ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah semata yang dapat menjadikan hati itu tenang. Kalau bukan berzikir kepada Allah, demi Allah tidak akan tenang selama-lamanya hidup manusia. Manusia akan tenang, bahagia kalau mereka berzikir kepada Allah, mengingatnya, menyebutnya, mempelajari firman-Nya, membaca firman-Nya, dia mengamalkannya. Nanti ada keimanan yang Allah tanamkan dalam hatinya. Subhanallah. Begitu sering kita mendengarkan kajian, banyak ustadz yang barangkali dipanggil, sudah banyak yang kita dengar ilmu-ilmu dalam Islam, tapi apakah kita betul sudah sampai mendapatkan surga dunia? Banyak penguasaan kita, bahkan bahasa Arab, kita banyak menghafal Quran, banyak catatan-catatan ketika kita mendengarkan kajian dari ustadz satu dan ustadz yang lain. Tapi hasilnya apa? Apakah hasilnya adalah kita semakin mendapatkan ketenangan batin, semakin mencintai Allah, dan semakin mendapatkan surga dunia yang kita ingin dapatkan itu? Tidak akan mungkin kita dapatkan, meskipun setiap hari kita menghadiri majelis taklim, tidak akan mungkin dapat kalau hati kita belum kita berikan kepada Allah. Hati kita masih lekat dengan dunia, tidak akan mungkin selamanya kita mendapatkan cinta Allah. Allah hanya mencintai seorang hamba yang mana hatinya untuk Allah, hatinya untuk akhirat. Yang dia ingat adalah Allah, matanya, pendengarannya, hatinya, lisannya, seluruh anggota. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana buktinya? Sudah kita amalkan ayat ini. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, demi Allah, karena Allah. Kalau kita bisa mengamalkan ayat ini, Masya Allah. Sakitnya orang tapi dia bahagia, miskinnya orang meskipun miskin, hidupnya pas-pasan, tapi dia orang yang paling bahagia di muka bumi. Karena dia mengenal Allah, ma'rifatullah, dia mengenal siapa itu Allah, dan hatinya hanya ada Allah. Dan dunia ada di tangannya, akhirat ada di hatinya. Makanya Allah berfirman di surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak pernah sekalipun menjadikan bagi seseorang dua hati dalam satu rongga. Tidak ada. Di surah Al-Ahzab Allah mengatakan, Allah tidak pernah menjadikan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam satu rongga pada diri seseorang. Semua kita hanya punya satu hati. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau satu hati itu diisi dengan cinta kepada Allah, maka hilanglah cinta kepada dunia.
Tapi kalau satu hati itu ternyata diisi dengan cinta kepada dunia, maka hilanglah cinta kepada Allah. Apa yang kita isi? Apa isi hati kita saat ini? Apakah cinta kepada Allah dan akhirat atau cinta pada dunia? Sekali lagi, kita tidak mengharamkan dunia, tetapi dunia taruh di tangan kita, bukan di hati kita. Sebagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah berdoa dengan doa yang sangat bagus. Allahumma ja'alid dunya fi aidi waj'alil akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu selalu berada di tanganku, dan jadikan akhirat itu selalu berada di hatiku. Selalu berada di hatiku akhirat itu. Itulah yang selalu diperhatikan oleh seorang mukmin. Coba saya berikan pertanyaan yang mesti kita jawab. Ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit. Sabar, istiqomah, khusyuk. Yang mudah yang mana? Kenapa sulit semua? Ikhlas sulit, sabar sulit, istiqomah sulit, khusyuk sulit. Apakah Allah menurunkan agama ini untuk menyulitkan kita? Apakah Allah turunkan agama ini membuat kita jadi sulit, susah? Bukankah inna dina yusrun? Bukankah Nabi mengatakan sesungguhnya agama ini mudah, mudah, mudah. Tapi kenapa kita jadi sulit? Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa tidaklah Allah itu menjadikan dalam agama ini suatu kesempitan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan bagimu. Berarti sebetulnya semua ajaran Islam itu mudah. Bahkan Al-Quran juga walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. 4 kali Allah menyatakan, 4 kali 4 ayat di surah yang sama, di surah Al-Qamar di ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40 dengan kalimat yang sama, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi ikhlas memang siapa bilang ikhlas itu mudah? Sulit. Sabar ya apa? Sulit juga. Istiqomah apalagi? Khusyuk, waduh jauh. Jadi gimana? Sedangkan itu semuanya bagian dari ajaran agama Islam. Lalu kita merasa sulit semua. Ada apa pada diri kita? Nah, kita perlu evaluasi. Ada apa pada diri kita? Padahal itu mudah semua kata Rasulullah. Allah pun mengatakan Islam itu mudah. Agama ini tidak ada yang Allah persulit. Bahkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada. Allah memberikan kemudahan kok. Allah tidak berikan beban pada seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya. Kenapa kita jadi sulit dalam beragama? Karena Allah belum mencintai kita. Terus terang, ngaku sajalah. Allah belum mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, maka ikhlas menjadi mudah, sabar menjadi mudah, istiqomah menjadi mudah, dan khusyuk pun ketika sholat, ya Allah kita dapatkan. Artinya bukan kitanya yang hebat, tapi Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu untuk menjadi hambanya yang dapat beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu dapat berzikir kepadamu, untuk dapat selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan sebaik-baik ibadah yang dipersembahkan kepadamu. Sekali lagi, kenapa Nabi itu sampai bengkak-bengkak kakinya? Kan capek. Bengkaknya karena berdiri ketika sholat. Kalau kita asam urat. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga seperti itu. Kenapa mereka para sahabat berperang, berjuang sampai meninggal dunia, mati syahid fi sabilillah? Kenapa ya? Mereka itu menganggap dunia ada di bawah telapak kaki mereka. Ada apa? Kita pengen tahu rahasianya apa ya?
Kok mereka sedemikian dahsyatnya? Kita kepengen, ya kalaupun nggak bisa persis banget, kita mendekatilah para sahabat atau para tabiin atau paling tidak ulama zaman sekarang lah, jangan jauh-jauh. Kayak apa kelebihan mereka itu sehingga mereka bisa sedemikian hebatnya dalam beribadah, dalam berjuang, dalam kesungguh-sungguhan, dalam perjuangan apapun yang mereka berikan, luar biasa kita melihatnya. Ternyata satu yang kita tidak miliki, nggak banyak, cuma satu, yaitu mereka dicintai Allah, kita belum. Itu saja. Kalau Allah mencintai seseorang, mudah dia ikhlas. Allah berikan dia kekuatan untuk bisa ikhlas. Allah berikan dia hidayah, Allah berikan rahmat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Karena Allah cinta, maka Masya Allah mudah urusannya di dunia dan di akhirat, mudah, sahal, tidak ada kesulitan. Karena Allah cinta, maka dijaga matanya, dijaga pendengarannya, dijaga hatinya, dijaga lisannya, dijaga kemaluannya. Seluruh anggota badannya dijaga oleh Allah. Ketika dia berdoa, Allah mengabulkan. Ketika minta perlindungan, Allah berikan perlindungan kepadanya. Wali Allah, seorang yang Allah cintai, wali Allah. Dan orang tersebut terkadang tidak dikenal, karena tujuan mereka bukan untuk terkenal. Tujuan mereka terkenal di langit dan bukan terkenal di dunia. Tapi terkadang Allah jadikan dia terkenal. Allah yang menginginkan dia menjadi disebut-sebut oleh manusia, meskipun dia tidak mau disebut-sebut oleh manusia. Orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun mencintainya adalah orang yang tawadhu, tidak pernah sombong. Coba dengarkan perkataan dari seorang ulama besar di zaman tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyatakan satu perkataan yang sangat indah yang kita malu ketika kita membacanya. Kalau memang itu sebetulnya cocok buat kita, bukan cocok buat beliau. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama, mujahid, ahli hadis, dan beliau dimuliakan dan diagungkan oleh para ulama dan sering dipuji-puji oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang ulama besar yang sezaman dengan ulama yang lain, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa yang beliau katakan? Hafalkan kalimat ini. Beliau mengatakan, ahabbus salihin walastu minhum, wa abghadut talihin wa ana syarru minhum. Dia mengatakan bahwa aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku belum termasuk orang saleh. Siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa ini? Kalau kita yang ngomong wajar. Ini Abdullah bin Mubarak, aku mencintai orang saleh. Ahabbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku belum termasuk bagian dari mereka. Hah? Kalau dia belum, apalagi kita. Dan dia mengatakan kelanjutannya, wa abghadut talihin wa anna syarrum minhum. Dan aku membenci pelaku dosa dan maksiat, orang yang durhaka, orang yang fasik, orang yang pelaku dosa dan maksiat, orang yang penuh dengan kejahatan dan keburukan. Aku membencinya meskipun aku lebih jelek dibandingkan mereka. Allah, meskipun aku lebih jelek dibandingkan mereka. Masya Allah, ini orang alim, orang yang Allah cintai, akhlaknya baik, lisannya baik, hatinya baik, semuanya baik. Kenapa ya? Karena dia berilmu, ilmunya benar. Allah menjaga imannya, menjaga hatinya, menjaga jasadnya, menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga hartanya. Dia menjaga Allah, Allah pun menjaga dirinya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kata Nabi. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Dan jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Masya Allah. Ini yang kita sedang perjuangkan. Kita ketemu malam ini pun dalam rangka untuk mendapatkan cinta Allah. Dan ketika seseorang berusaha melakukan kiat-kiat bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah, pastilah tidak bisa lepas. Dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi dalam beragama ini. Apa yang beliau sampaikan, kita dengarkan. Dan selalu
perkataan seorang mukmin ketika berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasulnya? Dia mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Dunia sebentar. Memang kita pernah berdosa, tadi pun berdosa, tadi maghrib juga bisa jadi kita juga berdosa. Ya, tapi seorang mukmin selalu dia kembali kepada Allah, selalu dia bertobat kembali kepada Allah, dan dia selalu mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang cinta kepada Allah, pasti dia mengikuti Rasulullah, pasti juga dia akan taat kepada Rasulullah, pasti juga dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang yang mencintai Allah, Allah mencintainya karena dia pun mencintai Rasulullah sebagai seorang sosok manusia yang Allah cintai. Coba dengarkan, ada 6 tanda-tanda orang yang Allah cintai seseorang. Ada 6 tanda yang kita bisa lihat tanda itu ada tidak pada diri kita. Pertama, Allah akan cinta kepada seorang hamba apabila dia mencintai sesuatu. Apapun yang Allah cintai, dia cintai. Nah, di situ berarti pertanda bahwa Allah mencintainya. Apapun yang Allah cintai, dia mencintai. Dia hilangkan semua keinginan pribadinya, dia cocokkan dengan keinginan Allah. Yang kedua, dia membenci apapun yang Allah benci. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah. Dan Nabi mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka telah sempurna iman seseorang. Jadi pertama apa? Orang yang kita lihat, orang ini adalah orang yang Allah cintai, berarti dia mencintai apapun yang Allah cintai. Yang kedua, dia membenci apapun yang Allah benci. Yang ketiga, dia mencintai siapapun yang mencintai Allah. Dia mencintai siapapun yang mencintai Allah, dia cintai. Tentunya kita tahu manusia yang paling mencintai Allah, bahkan sudah dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti berarti dia harus mencintai Nabi. Ya, yang ketiga ini tanda orang yang Allah mencintainya adalah dia mencintai siapa yang Allah cintai. Allah mencintai Nabi, maka dia pun mencintai Nabi. Allah mencintai para sahabat, dia pun mencintai para sahabat. Ini konsekuensi yang harus kita ketahui. Yang keempat, tanda seseorang yang Allah mencintai mereka adalah dia membenci siapa saja yang memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Dia memusuhi siapa saja orang-orang yang memusuhi Allah. Yang kelima, dia enggan untuk berbuat perbuatan dosa besar yang zahir maupun yang batin. Enggan dia, nggak mau dia. Orang yang Allah mencintainya, dia enggan melakukannya, dosa besar yang secara zahir maupun yang batin. Ya, karena apa? Karena Allah jadikan dia memiliki kekuatan untuk bisa selalu menjaga dirinya. Beruntunglah dia. Yang keenam adalah orang yang Allah cintai adalah seseorang yang rindu untuk bertemu dengan Allah. Kurang lebih ada 6 ini secara singkat saya sampaikan. Sekali lagi kita ulangi, tanda-tanda orang yang Allah cintai kepada seseorang. Pertama adalah dia mencintai apapun yang Allah cintai. Yang kedua, membenci apapun yang Allah benci. Yang ketiga, mencintai siapapun yang mencintai Allah. Yang keempat, memusuhi siapapun yang memusuhi Allah. Yang kelima, dia enggan untuk berbuat suatu perbuatan dosa-dosa besar yang zahir maupun yang batin. Yang keenam, dia rindu untuk bertemu Allah. Sudahkah kita ada di situ? Kalau belum, berarti kita tahu diri, kita belum mendapatkan cinta Allah. Memang kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata kita berapa persen, berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita sudah sesuaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata masih sedikit. Nah, jadi intinya, sudahkah engkau mendapatkan cinta Allah? Kalau belum, mari sama-sama kita berjuang, kita berusaha untuk mendapatkannya. Cinta Allah itulah surga dunia, dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkannya
karena memang mereka pun luar biasa cintanya kepada Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Iya. Kita lanjutkan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana kita mengetahui? Iya, terima kasih. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah? Ya, sekali lagi kita hanya bisa memperkirakan, bukan memastikan. Yang tahu persis siapa orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Allah sendiri dan para malaikatnya. Kenapa? Karena di hadis, ya, Nabi menjelaskan bahwa apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menyampaikan kepada malaikat Jibril. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril pun tahu bahwa Allah mencintai hamba ini. Dan ketika itu malaikat Jibril pun menyampaikan kepada seluruh malaikat penduduk langit bahwa ketahuilah Allah mencintai hamba ini, maka hendaklah kalian mencintainya juga. Sehingga malaikat penduduk langit pun tahu bahwa inilah hamba yang Allah cintai. Kita nggak ada yang ngasih tahu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kita bisa tahu karena Rasul menginformasikan. Kadang-kadang ada sahabat yang Rasul sebutkan, dialah penghuni surga, dia orang yang Allah cintai, dia begini, dia begini. Kita tahu karena Rasul menyampaikan pada waktu beliau masih hidup. Tapi di zaman sekarang siapa yang bisa memberikan suatu kepastian? Tidak ada yang bisa memberikan kepastian, hanya barangkali kita memperkirakan. Kayaknya orang ini orang yang Allah cintai. Siapa? Orang bertakwa. Karena orang yang Allah cintai dia, pasti dia orang yang bertakwa. Enggak mungkin kalau enggak bertakwa tapi dicintai, enggak mungkin. Karena orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah orang bertakwa. Jadi kalau kita katakan malaikat Jibril tahu, malaikat yang ada di langit tahu siapa sebetulnya di antara sekian banyak berapa miliar manusia ini, kaum muslimin sejak dahulu sampai hari kiamat ribuan miliar. Masya Allah, jumlahnya yang akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, semua manusia. Dan malaikat Jibril tahu, malaikat pun tahu, diinformasikan bahwa ada manusia-manusia yang sudah mendapatkan cinta Allah, dialah mendapatkan surga dunia. Dan kalau kita boleh memastikan yang jelas, para nabi dan rasul, jelas itu, para nabi dan rasul adalah mereka-mereka orang yang Allah cintai secara umum, siapapun nabinya, siapapun rasulnya. Ya, kita bisa memastikan kalau memang dia nabi, dia rasul. Yang kedua, siapakah orang yang telah Allah cintai? Yaitu para sahabat. Karena ada keterangan dalam Al-Quran, Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ada keterangan di Al-Quran. Sahabat, nabi, kita kan gak ada keterangan. Kaum muslimin saat ini gak ketahuan. Tapi kita bisa memperkirakan, mudah-mudahan inilah perkiraan kita. Orang yang bertakwa, yaitu orang yang dicintai oleh Allah. Nah, orang seperti itu kita tahu tadi bahwa kita bisa memperkirakan. Kenapa? Kita lihat ilmunya benar, imannya benar, akidahnya benar, ya, akhlaknya benar, muamalahnya benar, cara beragamanya benar, dan kita lihat dia orang yang takut kepada Allah, dia orang yang selalu bersemangat untuk menghidupkan sunnah, menegakkan sunnah, mendakwahkan sunnah. Dan kemudian banyak hal-hal kebaikan yang kita lihat pada dirinya. Tidak ada kita lihat mungkin ya adanya sifat sombong, adanya ujub, bangga akan diri sendiri, nggak ada. Insya Allah berbagai macam kelebihan-kelebihan. Ya tentunya manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat satu kesalahan. Tapi ketahuilah, orang yang bertakwa dan orang yang Allah mencintainya, dosanya ada tapi dosa kecil. Mereka tidak melakukan dosa besar. Kita berada di mana nih Pak? Dosa kecil apa dosa besar kita ini? Ya?
besar kecil, kecil besar, komplit, apa aja ada gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mereka hanya melakukan dosa-dosa kecil karena memang mereka bukan malaikat. Berarti mereka bisa melakukan dosa, cuma dosanya kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar mereka lakukan bahkan terus menerus, nggak mungkin Allah mencintainya. Mereka adalah orang-orang yang bisa jatuh kepada perbuatan dosa karena mereka manusia bukan malaikat. Dan mereka tidak pernah mengatakan bahwa sayalah orang bertakwa, sayalah orang yang Allah cintai. Enggak pernah mengatakan seperti itu. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa suci, bersih dengan dirimu. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa ini. Allah yang tahu, bukan kita. Kita hanya bisa memperkirakan, tapi suatu kepastian datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang ada orang yang merasa dirinya suci, bahkan kunci surga pun ada pada saya. Kalau anda ingin mendapatkan surga, datanglah kepada saya. Saya ini wali Allah. Orang seperti ini dipastikan adalah wali syaitan. Dipastikan adalah wali syaitan. Ketika dia mengaku, berbangga diri, mengajak orang untuk mentaatinya dan memuliakannya. Alam tarau ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wala yuzlimuna fatila. Tidakkah engkau melihat, kata Allah, orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya bersih. Tidakkah engkau melihat orang seperti itu? Sebetulnya Allah membersihkan, mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia Allah, rahmat dari Allah, niscaya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Enggak ada yang bisa bersih. Kalau bukan karena karunia dari Allah, rahmat dari Allah, niscaya tidak ada yang bisa bersih dari dosa. Tetapi walakinnallaha yuzakki may yasha, tapi Allah membersihkan, mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim. Nanti tahunya di mana kita orang yang Allah cintai? Nanti di akhirat. Pastinya kita tahu di sana. Di dunia perkiraan, prediksi saya, perkiraan saya, kayaknya ya hanya seperti itu. Bisa tepat, bisa tidak. Karena kita tidak tahu zahir dan batin seseorang. Karena Rasul banyak mengungkapkan bagaimana seseorang yang mereka mujahid, berjihad fisabilillah, ternyata Rasul mengatakan dia pun ternyata diseret di atas mukanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam. Pada di mata orang dia lihat mati syahid dengan lumuran darah yang begitu banyak, ternyata Allah tahu isi hatinya tidak ikhlas. Ada juga orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang baca Quran, orang yang berinfak, bersedekah. Wah, amal soleh semua. Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma umira bihi." Kemudian diperintahkan kepadanya, diseret di atas mukanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam. Ternyata dia tidak ikhlas. Kita hanya melihat zahir, casingnya manusia, tapi kita tidak tahu hatinya seseorang. Karena terkadang orang munafik menunjukkan seorang orang mukmin seperti seorang mukmin. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang-orang munafik terkadang berkata dengan lisannya apa yang tidak ada di hatinya. Tapi nanti di akhirat ketika kita dikumpulkan semua di padang mahsyar, nah di situ terjadinya hari kiamat. Semua orang yang ada di kuburan akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ kita bisa tahu siapa orang yang Allah cintai, siapa orang yang bertakwa. Disitulah Allah akan memuliakan orang-orang yang Allah cintai sebagai tamu yang terhormat. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Ingatlah di mana hari ketika Allah mengumpulkan kalian dalam suatu hari pengumpulan, itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Di padang mahsyar semua kesalahan akan terungkap. Yang tidak diketahui oleh manusia akan diketahuan di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat
kebaikan sedikit sebesar biji sawi akan ditampakkan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan dan dosa sebesar biji sawi akan ditampakkan. Kelihatan di situ siapa betul-betul bertakwa, siapa yang betul-betul Allah cintai, akan kelihatan. Kapan? Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taqabun. Pada hari, ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian semua. Di hari pengumpulan itulah hari di mana Allah tampakkan semua kesalahan-kesalahan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah berfirman di surah tadi At-Taghabun, yang kedua di surah Al-Mujadalah. Allah mengatakan bahwa yauma yab'atsuhumullahu jami'ah, pada hari ketika Allah membangkitkan semuanya manusia ini dan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, lalu Allah beritakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Tidak ada yang tersembunyi. Ahsahullah wa nasuhu. Allah mengumpulkan semua perbuatan mereka, Allah menulisnya, Allah mencatatnya, Allah menghitung semua apa yang telah kita lakukan selama di dunia, meskipun manusia sudah melupakannya. Dan Allah Maha Kuasa, Allah menyaksikan apapun, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu adalah orang yang Allah cintai? Ya, kalau orang itu adalah orang yang Allah cintai, berarti dia orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa mengetahui dia orang bertakwa atau bukan? Ya bisa, kita lihat barangkali ya perkiraan tadi, dia mengikuti sunnah, dia mencintai Allah dan Rasul dalam praktek-praktek kesehari-hariannya, dia berakhlakul karimah. Sekali lagi, perkiraan. Karena kepastian tidak bisa kita ungkapkan, karena kita lihat banyak sekali hadis-hadis Nabi menceritakan tentang orang-orang yang ternyata dia riya, na'udzubillah, beramal soleh untuk dipuji, untuk disanjung, ya, agar dia terkenal. Orang yang ikhlas takut popularitas. Orang yang ikhlas takut menjadi orang yang terkenal. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku ingin semua manusia ini mengambil ilmu dariku, lalu aku pun tidak disebut-sebut oleh mereka. Silakan, aku ingin seluruh manusia mengambil ilmu dariku, tapi mereka tidak menyebut-nyebut namaku, karena mereka takut dengan popularitas. Ulama, orang yang Allah cintai, dia senang untuk selalu bersama dengan Allah dan tidak suka berlama-lama dengan manusia yang banyak menyibukkan dia dengan masalah-masalah yang bisa memutuskan dia dengan Allah. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, satu lagi terakhir. Siapa nih? Iya, baik. Insya Allah pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Siap sampai jam 10 kita ya. Iya. Tidak boleh bagi seorang mukmin ya punya sikap seperti itu dipastikan orang seperti itu enggak mencintai Allah dan Allah pun tidak mencintainya. Ada orang-orang yang menerima Al-Quran, ada orang-orang yang menerima hadis, menerima, dia beriman, tapi dia tidak mau mengamalkannya secara sungguh-sungguh.
Ada juga orang-orang yang menerima Al-Quran tetapi tidak secara keseluruhan, setengah-setengah. Ada orang menerima hadis tapi tidak juga menerima secara keseluruhan, setengah-setengah. Mana ayat dan hadis yang sesuai dengan selera hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan partainya, sesuai dengan golongannya, sesuai dengan organisasinya, sesuai dengan yayasannya, sesuai dengan selera masyarakatnya, itulah yang diterima ayat dan hadis. Na'udzubillah. Dipastikan orang tersebut adalah orang yang tidak mendapatkan cinta dari Allah. Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, pasti dia akan menerima seluruh isi Al-Quran. Dia menyenangi semua isi Al-Quran, karena Al-Quran firman Allah. Dia mencintai Allah, berarti dia mencintai firman Allah tersebut. Dan ketika ada hadis-hadis yang jelas kesohihannya berasal dari Nabi SAW, dia pun menyukainya, tidak memilah-milah, karena dia tahu Rasul itu kekasih Allah. Barang siapa yang membenci perkataan Rasul, maka Allah pun akan membencinya. Bahkan Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-80, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia pun taat kepada Allah. Kemudian Allah berfirman di surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat ke-36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, enggak layak, enggak boleh bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu keputusan lalu mereka mengambil keputusan yang lain, enggak boleh. Rasul mengatakan seperti ini, kita sami'na wa ata'na. Allah mengatakan seperti ini, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Enggak boleh pilih yang lain. Kita ini kan Allah yang menciptakan, dan Rasul itu sosok tauladan kita, qudwah hasanah, yang Allah mencintainya, yang sudah mendapatkan ampunan, dan jelas pasti beliau masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga dan mendapatkan ampunan, wajib untuk mengikuti beliau. Jadi ketika menolak ayat Al-Quran satu huruf saja, misal contoh ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, kita tolak alifnya, kita maunya lam mim, kufur, keluar dari Islam. Kalau memang dia sudah disampaikan dakwah tegak hujah, nggak mau menerima alif, langsung aja Al-Baqarah lam mim, kufur. Enggak boleh menolak satu huruf saja dari Al-Quran. Ketika dia sudah sampai hujah, tegak bagi dia, tidak ada syubhat, tidak tersamarkan, paham dia, tapi tetap menolak, kufur. Baik dia sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau, enggak boleh, harus terima semuanya. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Kita untuk urusan dunia maksimal betul untuk dapatkan fulus, tapi untuk masalah akhirat, ya Allah kan maha pengampun, kan Allah maha ghafur, kan Allah maha rahim, kan Allah maha ini maha ini. Untuk akhirat enggak sungguh-sungguh, tapi masalah dunia dikejar, lembur pun mau, Senin ketemu Senin, Masya Allah, enggak ada liburnya. Untuk masalah dunia sungguh-sungguh, tapi untuk akhirat tidak. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah berfirman di surah Al-Isra surah 17 ayat ke-19, barang siapa menginginkan akhirat dan dia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, dan dia pun seorang mukmin, maka dialah orang yang akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita katakan contoh orang-orang Yahudi, Allah mencela mereka karena mereka menerima sebagian isi Alkitab dan menerima sebagian, mencela sebagian, menolak sebagian. Maka Allah katakan, afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman sebagian kepada sebagian isi Alkitab dan kufur kepada sebagian isi Alkitab yang lain? Allah katakan kufur, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, enggak boleh. Makanya orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi kufur, karena mereka tidak mau menerima seluruh isi Taurat dan seluruh isi Injil. Dalam Al-Quran jelas. Pertanyaannya masalah hadis tadi kan, bagaimana kalau seseorang yang menolak
hadis-hadis Nabi yang sudah sahih yang sampai kepadanya, bahkan mencela ya pelaku orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah. Intinya adalah kita jangan terburu-buru untuk memberikan vonis kepada seseorang. Bisa jadi mungkin dia udah sampai dakwah, sampai hujjah, tapi mungkin kita ambil ya berbaik sangka kepadanya, mungkin dia belum paham. Barangkali seperti itu. Kita harus berikan pemahaman. Kadang-kadang sampai sudah hujjah tapi orang itu nggak paham. Ya. Maka kita mungkin perkirakan dia ini belum paham sehingga dia belum mau menerima dakwah kita. Mungkin cara kita menerangkannya agak susah dipahami oleh mereka. Mungkin mereka juga barangkali masih ada subhat-subhat yang belum bisa terpuaskan. Bukannya mereka untuk menolak sunnah Nabi, tapi memang mereka belum paham. Nah itu kan beda. Tolong dibedakan. Bukannya mereka menolak, tapi mereka belum paham atau mereka belum terpuaskan dengan penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan. Nah, itu mungkin yang pertama. Tapi ada juga yang kedua. Mereka udah paham, mereka udah jelas, ya, tanpa ada syubhat. Ilmu sudah sampai, udah tegak hujjah, tapi tetap ngeyel. Ah, orang seperti ini bahaya. Kalau dia menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau Rasul masih hidup, kira-kira diapain? Dan di sampingnya ada Umar. Hah? Sampingnya ada Umar. Kira-kira gimana jadinya orang itu? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas kepalanya. Kalau sampingnya ada Umar. Kalau kita sekarang samping kita ada siapa? Ada Umar juga, namanya sama tapi beda orangnya. Kalau dia menolak hadis perkataan Nabi, di zaman Nabi pun sudah ada, maka kategorinya orang ini munafik. Munafik terbagi dua. Ada munafik tulen yang dianggap keluar dari Islam, ada munafik yang tetap menjadi seorang muslim tapi punya sifat-sifat kemunafikan. Ayatul munafik thalath, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberi amanah berkhianat. Ada enggak orang seperti itu? Dikasih amanah berkhianat, korupsi, ada enggak? Ya, menyalahgunakan wewenang, ya, menyengsarakan orang lain. Dan ini lihat tanda-tanda orang munafik, apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, apabila dikasih amanah berkhianat. Itu masih tergolong orang munafik yang masuk dalam agama Islam, belum keluar. Tapi ada orang-orang munafik sebagaimana orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menghina Rasulullah, menolak ayat, dan dia mencela, menghina, melecehkan perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat di surah At-Taubah ayat ke-64, 65 dan 66. 3 ayat ini kita baca di surah At-Taubah, di mana di situ Allah jelaskan ternyata orang-orang munafik yang pernah menolak bahkan melecehkan Nabi, maka Allah katakan mereka sudah menjadi orang kafir. La ta'tadiru faqad kafartum, engkau tidak perlu minta maaf karena kamu telah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi kita lihat dulu, kalau orang itu menolak sunnah yang sudah sahih dan tidak ada perselisihan di para ulama, maka ini bisa membuat orang itu menjadi munafik, seorang muslim yang munafik, dan kemunafikannya bisa mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau seandainya dia menolak sunnah, yang sunnah ini ternyata juga masih diperselisihkan oleh para ulama, barangkali ada seperti itu, ya, ulama ada yang mengatakan begini, ada yang ulama mengatakan begini, berselisih para ulama, maka di sini kita tidak boleh memberikan vonis kepada mereka dengan vonis munafik dan lain-lain, karena ini perselisihan para ulama. Maka kita mengatakan pendapat ini yang lebih rajih, inilah yang benar, yang ini tidak kuat dan ini salah. Tetapi untuk memvonis munafik jangan terlalu terburu-buru. Kenapa? Para ulama pun beda pendapat. Apakah kita katakan dia munafik berarti para ulama juga munafik? Kan tidak. Karena para ulama kita juga yang ternyata mereka bisa jadi berbeda pendapat dalam satu masalah, dalam masalah-masalah yang dianggap sunnah dan tidak. Ya, tapi kalau masalah sunnah yang sudah menjadi ijma, kesepakatan sudah jelas, tidak ada syubhat, dan orang itu pun sudah tahu
Bukannya dia tidak tahu, sampai hujah kepadanya, dia sadar, dia berakal, tapi tetap menolak. Jangankan 10-20 hadis, satu hadis saja dia tolak, bisa menyebabkan dia kufur. Kufur syariat atau kufur iman. Dan kita katakan tadi, minimal dia menjadi munafik. Dan orang yang menjadi munafiknya sangat berat, ya. Khawatir Allah tidak bantu dia menjadi mukmin kembali, ternyata munafiknya ini menyebabkan semakin mundur dan akhirnya murtad, keluar dari Islam. Makanya Allah berfirman di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang menyembah Allah tapi tidak dengan penuh keyakinan. Siapa dia? Kaum muslimin, bukan orang kafir. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menyembah Allah. Orang kafir enggak menyembah Allah. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menyembah Allah tapi berada di tepian, tidak dengan penuh keyakinan. Apabila mereka mendapatkan nikmat, mereka puas. Dan apabila mereka mendapatkan ujian, cobaan dan fitnah, maka mereka pun turun imannya. Ya, jauh lagi dari agama, turun akhirnya sampai dia keluar dari Islam. Nauzubillah. Apa kata Huzaifah bin Yaman? Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan ketika dia ditanya, "Manil munafik?" Siapa itu orang munafik? Nauzubillah. Cuma ada 3 klasifikasi manusia di muka bumi: kafir, munafik, mukmin. Di mana kita? Ketika Huzaifah ditanya, siapakah yang dimaksud dengan orang munafik? Beliau mengatakan, alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bihi, yaitu orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai muslim tapi dia tidak mau mengamalkan Islam. Tidak mau mengamalkan Islam dan sunnah sekaligus, karena Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam, tidak bisa dipisahkan. Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kita menerima Allah, tidak menerima Rasul, kufur. Menerima Rasul, tidak menerima Allah, kufur. Enggak bisa. Allah dan Rasulnya harus sama-sama kita terima. Perkataannya pun Al-Quran dan Sunnah harus sama-sama kita terima. Kalau kita tidak menerima, tersesatkan. Taraktu fikum amrain lan tadillu maktamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Satu kesatuan, tidak bisa dipisah satu sama lain. Nah, tinggal kembali kepada kita. Kita ini siapa? Kafir? Insya Allah tidak. Tapi munafik dan mukmin ini, hati-hati. Ketika orang yang Allah cintai, pasti dia orang mukmin yang sejati. Tapi ketika dia orang munafik, maka tentunya dia bukan orang yang Allah cintai dan tidak akan mendapatkan surga dunia. Siapa itu orang munafik? Kita hafalkan perkataan Huzaifah tadi, yaitu alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bihi, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi dia tidak mau mengamalkan Islam secara kafah. Demikian barangkali, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Kelihatannya yang mendengar lebih capek. Yang mendengar lebih capek dibandingkan yang berbicara. Semoga Allah mencintai kita semua. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah menguatkan iman kita, menguatkan amal kita, dan menguatkan ilmu kita. Semoga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin mereka selalu diberikan hidayah, sehingga kita selalu bisa mengamalkan sunnah, sunnah yang sahihah, sunnah yang benar, yang harus dan wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Demikian semoga bermanfaat pertemuan kita yang sangat pendek dan singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.